Ohayo, konnichiwa, konbawa. Kali ini kita akan ngebahas anime yang berjudul Another. Anime ini bergenre horor, misteri, dan thriller. Anime ini memiliki 12 episode utama, 1 OVA, dan 1 live action. 1 episode OVA-nya adalah prequel dari episode utama, yang menceritakan tentang satu karakter utamanya yaitu Misaki Mei. Cerita dimulai dengan flashback ke 26 tahun yang lalu, di mana menceritakan seorang bernama Misaki Yomiyama, siswa SMP Yomiyama yang baik, pintar, dan populer. Guru-guru dan teman-temannya menyukai Misaki. Namun, suatu hari, saat Misaki naik kelas 33, Misaki meninggal dunia dikarenakan kecelakaan. Salah satu teman sekelasnya menganggap Misaki itu masih hidup dan menunjuk tempat duduk Misaki. Sejak saat itu, semua teman sekelas Misaki dan guru-gurunya menganggap Misaki itu masih hidup. 26 tahun kemudian, Koichi Sakakibara pindah dari Tokyo ke Yomiyama dikarenakan ayahnya bekerja di India. Ibu dari Sakaki telah meninggal saat melahirkan dia. Dan sekarang dia tinggal bersama kakek, nenek, dan bibinya yang bernama Reiko Mikami. Reiko adalah guru dan wakil wali kelas 33 di SMP Yomiyama. Sebelum masuk ke SMP Yomiyama, Sakaki dirawat di rumah sakit karena penyakit paru-paru dan dijenguk oleh perwakilan kelas 33, yaitu Yukari, Kazami, dan Akazawa. Suatu hari, Sakaki menaiki sebuah lift di rumah sakit. Di lift tersebut, dia tidak sengaja berjumpa dengan anak perempuan yang misterius dari sekolah Yomiyama. Dia adalah Misaki Mei. Bulan April sebelumnya, diceritakan bahwa Misaki Mei memiliki saudari kembar yang bernama Misaki Fujioka. Fujioka memiliki sifat yang lebih periang daripada Mei. Fujioka dan Mei memang saudara kembar. Namun, mereka dibesarkan pada keluarga yang berbeda. Suatu malam, Fujioka menginap di rumah Misaki Mei. Mei tidak sengaja melihat warna kematian pada Fujioka. Mei memiliki mata kiri yang terbuat dari mata boneka, dan kemampuan istimewanya mampu melihat warna kematian untuk mengidentifikasi orang mati dan yang dekat akan kematian. Akhirnya itu pun terbukti. Misaki Fujioka pun meninggal dikarenakan penyakit leukemianya di rumah sakit, dan Mei mengantarkan boneka ke kamar mayat Fujioka. Saat di dalam lift lah, Mei bertemu dengan Sakaki. Inilah pertemuan awal mereka. Hari pertama masuk sekolah, Sakaki langsung berkenalan dengan teman-teman kelasnya. Aya Ayano, Naoya Teshigawara, Iku Takabayashi, Takeru Mizuno, Noboru Saruta, Takako Sugiura, Junta Nakao, Yumi Ogura, Tomohiko Kazami, Makoto Oji, Kenzo Kawahori, Shigeki Yonemura, Megumi Tatara, Sachiko Nakajima, Yukari Sukaragi, Yuya Mochizuki, Sayuri Kakinuma, Yukito Tsuji, Manabu Meijima, Haruka Eto, San Watanabe, Matsuko Arita, Kazu Sato, Naomi Fujimaki, Daisuke Wakui, Aki Matsui, Kyoko Kaneki. Namun, Izumi Akazawa tidak hadir di hari itu. Pada saat kelas olahraga, Sakaki tidak bisa mengikuti olahraga tersebut dikarenakan kondisinya yang masih belum sembuh sempurna. Dia duduk bersama Takabayashi yang memang menderita penyakit yang bermasalah dengan hati. Karena merasa kurang enak badan, Takabayashi pun langsung beristirahat ke UKS. Setelah Takabayashi pergi, Yukari mendatangi Sakaki. Dia tidak mengikuti kelas olahraga dikarenakan kakinya terkilir. Sakaki bertanya kepada Yukari, di mana Misaki Mei berada. Mendengar nama Misaki, Yukari langsung terkejut dan menanyakan siapa Misaki Mei. Sakaki melihat Misaki Mei berada di atap sekolah dan langsung mengunjunginya. Saat bertemu, Mei bertanya apakah tidak ada yang memberitahu tentang rahasia kelas 33. Dia juga memberitahu agar Sakaki tidak berhubungan lagi dengan dia. Suatu hari, Teshigawara tanpa sengaja mengatakan jika hal yang paling suram di hidupnya adalah berada di kelas 33 yang terkutuk. Sakaki pun terkejut mendengar itu. Teshigawara memang sejak awal ingin mengatakan itu, namun dilarang oleh Mochizuki dengan alasan belum tepat waktunya. Sakaki melihat Mei di perpustakaan sedang sendirian. Mochizuki dan Teshigawara mencoba melarang Sakaki untuk menemui Mei, namun Sakaki tetap menemuinya. Di perpustakaan, Sakaki bertemu dengan Tatsuji Chibiki. Dia adalah pustakawan di SMP Yomiyama tersebut. Chibiki menyuruh Sakaki untuk sekarang ini pergi dulu dari perpustakaan, karena belum waktu yang tepat.
Suatu malam, Sakaki pergi ke rumah sakit tempat dia dirawat kemarin. Dia bertemu dengan Sanae Mizuno. Sanae adalah perawat yang merawat Sakaki saat di rumah sakit. Sakaki datang ke rumah sakit ingin menanyakan apakah ada gadis yang meninggal di rumah sakit itu pada hari Senin kemarin. Sanae mengatakan jika memang ada gadis muda yang meninggal pada Senin kemarin. Tapi dia tidak tahu namanya. Dia akan mencari informasi tersebut untuk Sakaki. Suatu hari, saat pulang sekolah, Sakaki mengikuti Mei dan dia sampai di sebuah toko boneka. Ternyata di sanalah Misaki Mei tinggal. Mei juga menceritakan tentang kejadian 26 tahun yang lalu tentang kutukan kelas 33 SMP Yomiyama. Sakaki terkejut mendengar Mei mengatakan siswa yang meninggal 26 tahun yang lalu adalah Misaki. Pembicaraan itu terputus setelah nenek dari Sakaki menelpon dan menyuruhnya pulang. Waktu ujian semester pun tiba. Ternyata, Mei dan Sakaki telah menyelesaikan ujiannya duluan. Sakaki mengatakan jika gadis yang meninggal di rumah sakit itu bernama Misaki Fujioka. Mei mengatakan Fujioka adalah sepupunya. Sakaki bertanya, kenapa semua orang di kelas, bahkan guru-guru beranggapan seolah-olah Misaki Mei itu tidak ada. Mei mengatakan kalau dia itu sebenarnya tidak ada, dan hanya Sakaki yang melihatnya. Mendengar hal itu, Sakaki langsung syok dan tiba-tiba guru sekolah mereka datang ke kelas 33 untuk mengatakan kalau ibu dari Yukari telah mengalami kecelakaan dan meninggal. Saat mendengar hal itu, Yukari langsung berlari. Dia pun terjatuh dari tangga, dan payung yang dipegangnya pun terlepas dan langsung menusuk bagian lehernya. Yukari pun meninggal di tempat. Itu adalah kematian pertama dari kutukan kelas 33 menurut mereka. Sakaki datang mengunjungi Mei. Mei mengatakan semua anggota kelas 33 menjadi ketakutan setelah kematian Yukari. Mereka menganggap kutukan kelas 33 sudah dimulai dan tiap bulannya pasti ada yang meninggal. Saat makan siang, Sakaki menemui Teshigawara dan Akazawa. Dia menagih janji Teshigawara untuk menceritakan tentang masalah kelas 33 versi lengkapnya. Namun, dia minta maaf karena belum bisa menceritakan itu, dan Akazawa pun melarang Teshigawara untuk mengatakan itu. Tiba-tiba Sanae menelpon Sakaki untuk mengatakan bahwa apakah Misaki Mei itu betulan ada. Sanae memiliki adik laki-laki yang berada di kelas 33 tersebut. Adik dari Sanae bernama Mizuno Takeru. Menurut Sanae, Takeru tidak mau menceritakan masalah kelas 33 dan dia tidak mengenal Misaki Mei. Sakaki mengatakan jika Misaki Mei itu betulan ada. Saat sedang menelpon Sakaki, Sanae juga menaiki lift untuk kembali bekerja. Namun firasatnya tidak enak. Tiba-tiba, lift yang dia naiki lepas dari kendali dan membuat lift itu jatuh ke lantai paling bawah. Mizuo Sanae pun meninggal di tempat. Akazawa dan yang lainnya sepakat untuk menganggap Misaki Mei dan Sakaki tidak ada di kelas untuk menghentikan kutukan kelas 33 tersebut. Saat ingin pulang, Sakaki mengajak Mochizuki dan Takabayashi untuk pulang bersama. Mochizuki mengatakan Sakaki harus mematuhi peraturan kelas walaupun dia tidak menyukainya. Peraturan kelas yang dimaksud Mochizuki adalah menganggap Misaki Mei dan Sakaki tidak ada di kelas. Sakaki meminta salinan absen kelas kepada Mochizuki. Takabayashi menganggap apa yang dilakukan oleh Akazawa itu tidaklah adil. Takabayashi mengatakan, jika Sakaki ingin bertanya tentang kelas, dia bisa memberikan semua jawaban yang Sakaki perlukan. Sakaki bertanya, apakah Misaki Mei itu benar ada? Saat ingin mengatakan sesuatu, Takabayashi langsung kumat dan serangan jantung membuat Takabayashi meninggal di tempat. Beberapa hari kemudian, Sakaki datang mengunjungi Mei. Sakaki menanyakan tentang versi lengkap dari kelas 33. Mei pun menceritakannya bahwa kutukan kelas 33 itu dimulai sejak angkatan pertama tentang kematian Misaki Yomiyama. Karena teman sekelas Misaki Yomiyama menganggap Misaki itu masih hidup, tiba-tiba ingatan mereka tentang Misaki yang sudah meninggal pun menghilang. Dan Misaki kembali dari kematiannya. Sejak tahun pertama sampai saat ini, setiap anak yang berada di kelas 33 akan mengalami kutukan berupa kematian, baik dirinya ataupun keluarga kandung. Itu dikarenakan anggota kelas mereka bertambah jumlahnya 1. Mereka juga tidak mengetahui siapa yang kembali dari kematiannya dan berada di kelas 33 tersebut. Orang yang menjadi anggota kelas tambahan 33 tersebut juga tidak mengetahui kalau dia sebenarnya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Usaha pun sebenarnya sudah dilakukan dengan mengganti nama kelas ataupun pindah ruangan kelas. Namun tidak ada hasil. Kematian itu akan dimulai sejak bulan April setiap tahunnya dan itu dialami semua anggota kelas 33 saja. Namun, 10 tahun yang lalu, mereka menemukan cara untuk mencegah kutukan tersebut, yaitu dengan cara menganggap satu orang di kelas itu tidak ada. Itulah yang terjadi pada Misaki Mei. Mei dan Sakaki berkunjung ke perpustakaan.
Di sana, mereka bertemu dengan Chibiki. Ternyata, ibu dari Sakaki adalah siswi kelas 33 angkatan pertama dan Chibiki adalah wali kelasnya. Chibiki merasa bersalah karena mengundang kematian masuk ke kelas 33 dan dia juga mendukung saat mereka mengatakan jika Misaki Yomiyama pada 26 tahun yang lalu itu masih hidup. Chibiki menceritakan kisah sebenarnya yang terjadi pada 26 tahun yang lalu. Ternyata, Misaki Yomiyama itu adalah laki-laki dan dia meninggal bukan karena kecelakaan, tetapi rumahnya terbakar dan seluruh anggota keluarganya meninggal. Ibu dari Sakaki meninggal saat melahirkannya pada 15 tahun yang lalu, dan itu tepatnya saat Reiko berada di kelas 33. Bisa dibilang, kematian ibu dari Sakaki adalah kutukan kelas 33 saat Reiko yang notabene adik kandung dari ibu Sakaki berada di kelas tersebut. Suatu pagi, saat kelas akan berlangsung, wali kelas mereka, Shoji Kubodera, melakukan bunuh diri dengan menusuk lehernya dengan pisau, dan dia pun meninggal di tempat. Setelah kematian wali kelasnya, anggota kelas 33 menganggap Sakaki dan Mei ada kembali. Karena kutukan semakin kuat, Reiko menyarankan akan mengadakan perjalanan ke kuil di kaki gunung untuk berdoa agar kutukan tersebut berhenti. Beberapa hari sebelum pergi ke kuil, Mochizuki mengajak Akazawa, Sakaki, dan Teshigawara untuk bertemu kakaknya yang bernama Tomoka Inose. Tomoka bekerja di sebuah kafe. Dia menceritakan bahwa pernah ada satu laki-laki yang bernama Katsumi Matsunaga. Matsunaga menceritakan bahwa dia pernah berada di kelas 33 dan menghentikan kutukan kelas 33 tersebut. Tapi, saat ditanyakan bagaimana caranya, dia tidak bisa mengingatnya. Mereka pun berencana mencari Matsunaga yang ternyata adalah teman dari Reiko, bibinya Sakaki. Suatu hari, Reiko, Sakaki, Mochizuki, Akazawa, Takako, Teshigawara, dan Junta pergi liburan ke pantai dan bertemu dengan Matsunaga. Mereka pergi ke pantai yang berada di luar Yomiyama. Menurut cerita, orang yang keluar daerah Yomiyama akan selamat dari kutukan kelas 33. Di sana, ternyata mereka juga bertemu dengan Misaki Mei yang memang sedang berlibur. Saat di pantai, akhirnya mereka bertemu dengan Matsunaga. Mereka bertanya bagaimana cara menghentikan kutukan itu. Namun dia tidak ingat, tetapi dia merasa bahwa dia meninggalkan sesuatu di sekolah. Tiba-tiba angin kencang datang dan membuat bola voli yang dimainkan oleh Junta terbang ke tengah laut. Junta pun berusaha mengambilnya, namun naas, dia meninggal di tengah laut dan ditabrak oleh perahu yang sedang melintas. Kenapa Junta bisa meninggal, padahal mereka sudah meninggalkan Yomiyama? Alasannya, karena Junta meninggal sebelum ditabrak perahu. Sebelum berangkat ke pantai, Junta terjatuh dari tangga di rumahnya dengan benturan di kepalanya. Jadi konteksnya, dia meninggal karena benturan di rumahnya saat masih di daerah Yomiyama, bukan ditabrak perahu saat di pantai. Suatu hari, Sakaki, Mochizuki, dan Teshigawara berniat pergi ke sekolah untuk mencari sesuatu yang ditinggalkan oleh Matsunaga 15 tahun yang lalu untuk menghentikan kutukan kelas tersebut. Di sana, mereka bertemu dengan Ayano dan Ogura. Mereka mengajak Ayano dan Ogura untuk mencari sesuatu itu dan menghentikan kutukan tersebut. Tapi mereka berdua tidak mau ikut. Akhirnya, Sakaki, Teshigawara, Mochizuki, dan Mei pergi mencari sesuatu itu di kelas 33 yang lama. Karena sebelumnya, kelas 33 memang sudah dipindahkan ke kelas yang baru. Akhirnya, Sakaki menemukan kaset yang ditempel di atas lemari. Namun, mereka hanya bisa mendengar separuh, dikarenakan mereka hampir ketahuan oleh penjaga sekolah, dan kaset itu pun rusak. Mochizuki berinisiatif untuk memperbaikinya dan mendengarkan kaset itu setelah diperbaiki. Di tempat lain, Ayano dan Ogura berpisah di persimpangan saat mereka ingin pulang ke rumahnya. Ayano berniat meninggalkan Yomiyama dan dia mengalami kecelakaan. Mobil Ayano dan keluarganya masuk ke jurang dan dia pun meninggal. Sedangkan di tempat Ogura, truk yang berhenti di dekat rumahnya tiba-tiba lepas kendali dan menabrak rumah Ogura, yang menyebabkan abangnya meninggal. Beberapa hari kemudian, 18 dari 31 total siswa kelas 33 yang masih selamat pergi ke kuil untuk berdoa. Namun, mereka bermalam di sebuah penginapan yang sangat besar. Penginapan itu dikelola oleh pasutri kakek dan nenek dari Takabayashi yang meninggal karena serangan jantung beberapa minggu sebelumnya. Sakaki, Mei, Teshigawara, dan Mochizuki akhirnya mendengarkan rekaman tersebut. Ternyata, 15 tahun yang lalu,
Matsunaga menghentikan kutukan itu dengan cara mengembalikan yang meninggal ke tempatnya. Karena saat itu, Matsunaga tanpa sengaja membunuh rekan kelasnya yang menjadi murid tambahan. Saat makan malam, Akazawa mengatakan bahwa dia meminta maaf dan Misaki-me harus meminta maaf kepada semuanya. Karena jika Misaki-me mentaati peraturan kelas sebagai siswa yang tidak ada, pasti kutukan kelas 33 itu tidak akan terjadi. Saat kegaduhan terjadi, tiba-tiba penyakit asma dari Wakui kumat, dan Chibiki berinisiatif mengantar Wakui ke rumah sakit. Setelah itu, Mei dan Sakaki bertemu empat mata dan Mei ingin melihat foto angkatan pertama kelas 33 untuk melihat foto dari Misaki Yomiyama. Di sana, Mei juga menceritakan kebenarannya tentang Misaki Fujioka yang ternyata adalah saudari kembarnya, bukan sepupunya. Jadi sebenarnya, kutukan itu memang sudah terjadi di bulan April. Kematian Fujioka, yang notabene kembaran dari Misaki Mei, adalah mula dari kutukan tersebut, bukan bulan Mei saat Yukari meninggal karena tertusuk payung di lehernya. Di tempat lain, Takako mengatakan kepada Akazawa jika waktu dia SD, ada orang yang bernama Misaki dan mirip dengan Misaki Mei. Namun dia tidak memakai mata palsu. Dan Misaki Mei kan anak tunggal. Menurut mereka, Misaki Mei adalah orang tambahan itu. Namun, yang menjadi teman Takako itu adalah Misaki Fujioka, bukan Misaki Mei. Teshigawara datang ke kamar Sakaki dan mengatakan jika dia telah membunuh Kazami dan mendorongnya dari lantai 2. Sakaki, Mei, dan Teshigawara pergi untuk melihat Kazami. Tiba-tiba, kaki Sakaki dipegang oleh Meijima. Meijima ternyata ditusuk oleh seseorang dan mengalami perdarahan. Kakek pemilik penginapan ditemukan meninggal di aula utama dengan banyak tusukan di badannya. Mochizuki dan Teshigawara bertemu dengan pembunuhnya, yaitu nenek pemilik penginapan tersebut. Sakaki, Mei, dan Akazawa bertemu dengan Takako yang sudah bersimbah darah dan ingin membunuh Misaki Mei, namun berhasil dihalangi oleh Sakaki. Akazawa berniat memujuk Takako untuk menenangkan emosinya. Tiba-tiba, Takako memutarkan kaset dari Matsunaga dan semua temannya mendengar. Takako juga memprovokasi agar mereka membunuh Misaki Mei yang menurutnya adalah orang tambahan dan harus dikembalikan ke kematiannya. Setelah mendengar itu, semua teman sekelasnya berniat membunuh Misaki Mei. Namun dihalangi oleh Reiko, malah Reiko yang dipukul kepalanya oleh Suji. Terjadilah drama pengejaran, dan saat mengejar Mei, Ogura terjatuh dari lantai 2, kepalanya mendarat di tanah dan meninggal. Di tempat berbeda, Saruta dan Oji tidak mempercayai kalau Misaki Mei adalah orang tambahan tersebut. Setelah mencium bau terbakar, Oji mencoba membuka pintu dapur, dan tiba-tiba dapurnya meledak dan Oji pun meninggal. Setelah berhasil kabur dari Ogura, Mei dan Sakaki bertemu dengan Takako yang ingin membunuh mereka berdua. Namun, leher Takako tersangkut di kabel dan dia pun meninggal. Melihat Ogura meninggal, Akazawa langsung murka dan ingin membunuh Misaki Mei. Kebakaran di penginapan pun makin besar. Teshigawara dan Mochizuki masih dikejar oleh nenek Takabayashi. Namun selamat karena nenek Takabayashi dibunuh oleh Chibiki yang datang tepat waktu. Sayuri, Watanabe, Kenzo, dan Suji berlari keluar penginapan. Mereka pun tertimpa lampu yang besar. Namun hanya Kenzo lah yang meninggal dikarenakan tertimpa batu. Arita terkena ledakan tersebut. Namun, dia berhasil keluar dari penginapan dan bertemu dengan Chibiki. Matsui dan Kaneki dibunuh oleh Kazami dengan menggunakan pisau. Finalnya, Kazami bergelut dengan Sakaki karena Kazami merasa kalau Sakaki lah orang tambahan itu. Ditambah lagi Kazami menyukai Yukari yang telah meninggal dan ternyata Yukari menyukai Sakaki. Jadi ada alasan cemburu juga. Namun, Kazami dibunuh oleh Akazawa dengan menggunakan besi yang dipukul ke kepalanya. Kazami pun meninggal. Pertarungan terakhir antara Akazawa dan Misaki Mei pun terjadi. Akazawa berniat membunuh Misaki Mei dan dihalangi oleh Sakaki. Akazawa juga memiliki cemburu dengan Misaki, karena Akazawa menyukai Sakaki dan Sakaki lebih dekat dengan Misaki. Saat dalam keadaan yang hampir mati, tiba-tiba petir menyambar dan membuat kaca di penginapan itu pecah dan mengenai Akazawa. Akazawa pun meninggal. Mei akhirnya pergi menemui orang tambahan yang harus mati agar kutukan kelas 33 tersebut bisa berakhir. Ternyata, orang itu adalah Reiko Mikami, bibinya Sakaki. Ingatan Mei tentang Reiko tiba-tiba muncul kembali. Ternyata, Reiko telah meninggal 1,5 tahun yang lalu karena dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Akhirnya, Reiko pun dibunuh oleh Sakaki dengan menusuk bagian kepalanya menggunakan kapak. Endingnya, setelah kematian Reiko, semua kembali normal. Hanya Sakaki dan Mei lah yang mengingat Reiko.
sedangkan teman-teman mereka tidak mengingatnya. Di post-credit scene, menampilkan Takabayashi dan Mochizuki merekam ke dalam disket seperti yang dilakukan oleh Matsunaga untuk menghentikan kutukan kelas 33 berikutnya. Nah, itulah alur singkat dari anime Another. Terima kasih.